Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Alhamdulillah, kita semua keadaannya baik-baik saja. Nah, untuk mengefisienkan waktu, sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelas silahkan memimpin doa. Baik Ibu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, Ibu sebelumnya akan mengabsen kalian ya. Baik Bu. Yang pertama, Aldi. Hadir Ibu. Selanjutnya, Dewanti. Hadir Bu. Alhamdulillah adik-adik, kelas kita pada pagi hari ini lengkap 36 siswa ya. Iya Bu. Nah, selanjutnya kita akan memulai pembelajaran. Di sini Ibu ingin bertanya pada kalian, pernahkah kalian melihat suatu benda yang berkarat? Pernah Ibu. Di mana kalian menjumpai benda tersebut berkarat? Biasa terdapat pada besi-besi tua Ibu. Nah, jadi penyebab suatu benda berkarat itu karena adanya zat besi, oksigen, dan air. Nah, zat besi, oksigen, dan air ini akan mengalami suatu reaksi yang dinamakan reaksi redoks. Nah, adik-adik, apakah ada yang tahu apa itu reaksi redoks? Reaksi redoks Ibu, menurut saya reaksi reduksi dan oksidasi, tapi Bu untuk pengertiannya belum diketahui Bu. Nah, itulah jawaban dari teman kalian. Di sini Ibu akan melengkapi sedikit jawaban dari teman kalian ini. Nah, jadi reaksi redoks itu adalah istilah perubahan bilangan oksidasi dari atom-atom pada suatu reaksi kimia. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada dua, yaitu Ibu akan tuliskan di rumah tulis ya. Ya Bu. Ya, Ibu. Nah, yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan cara menyetarakan persamaan reaksi redoks. Nah, yang kedua itu peserta didik mampu menyetarakan persamaan reaksi redoks. Nah, adik-adik, dari kedua tujuan pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian mempelajari dengan baik materi yang akan Ibu berikan nanti. Kalian silahkan simak dengan baik penjelasan Ibu, dan kalau ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan. Baik Bu. Baik Bu. Nah, selanjutnya model pembelajaran yang Ibu gunakan pada materi ini yaitu model pembelajaran discovery learning. Nah, di mana di sini adik-adik akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, dari kelompok tersebut adik-adik harus mampu belajar secara berkelompok. Adik-adik harus mengerti. Nah, di sini adik-adik itu yang berperan penting dalam pelajaran ini. Nah, untuk penilaiannya sendiri, Ibu akan memberikan nilai kepada kelompok yang kinerjanya bagus, kerjasamanya bagus, itu juga nilainya akan bagus. Nah, selanjutnya kita sebelum memulai pembelajaran, kalian kan semuanya tadi hadir 36 siswa ya? Ya Bu. Jadi 36 siswa Ibu bagi menjadi 6 kelompok. Oke Bu. Kelompok terdiri dari 6 siswa. Oke Bu. Nah, masing-masing kelompok nanti Ibu akan berikan materinya ya untuk dikerjakan. Ya Bu. Ya Bu. Oke adik-adik, selanjutnya kita masuk ke materi ya, di mana materi kita pada pagi hari ini yaitu reaksi redoks dan sel elektrokimia. Nah adik-adik, reaksi redoks itu adalah suatu istilah berubahnya bilangan oksidasi atom-atom dalam suatu reaksi kimia. Nah sedangkan sel elektrokimia sendiri itu adalah salah satu alat yang dapat menghasilkan energi listrik dalam suatu reaksi kimia.
Nah, adik-adik kan sudah bisa bedakan kan apa itu reaksi redoks dan apa itu sel elektrokimia. Di sini reaksi redoks itu adalah perubahan bilangan oksidasi, sementara sel elektrokimia ini adalah suatu alat yang menghasilkan energi listrik. Nah, salah satu manfaat dari reaksi redoks ini adalah untuk menyetarakan reaksi yang sangat rumit. Tetapi kita dapat menyetarakan persamaan reaksi yang levelnya di bawah rumit ya, bisa dikatakan itu kita bisa selesaikan dengan cara coba-coba. Maksudnya di sini dengan cara coba-coba yaitu kita dapat mengganti koefisien dari rumus-rumus kimia. Namun reaksi coba-coba ini tidak dapat digunakan apabila rumus kimianya itu sudah lebih dari 2, karena itu levelnya sudah termasuk level yang tinggi dan itu reaksinya sudah sangat rumit. Jadi untuk menyelesaikan reaksi yang sangat rumit ini kita harus memenuhi dua hukum kekekalan yang ada pada suatu reaksi redoks, yaitu hukum kekekalan massa dan hukum kekekalan muatan. Oke adik-adik, di sini pada slide 1 persamaan reaksi kimia itu dinyatakan setara apabila memenuhi kedua hukum yang Ibu jelaskan tadi, yaitu hukum kekekalan massa dan hukum kekekalan muatan. Di mana hukum kekekalan massa ini apabila massa sebelum reaksi dan setelah reaksi itu sama. Begitu pula pada hukum kekekalan muatan. Hukum kekekalan muatan terpenuhi apabila muatan sebelum reaksi dan setelah reaksi itu sama. Jadi reaksi kimia tersebut dinyatakan setara apabila kedua hukum tersebut sudah terpenuhi. Begitu ya adik-adik. Sampai di sini dipahami? Ya, baik, sekarang kita lanjut ke slide kedua ya. Ini dinyatakan bahwa suatu reaksi yang sudah memenuhi kedua hukum tadi itu dinamakan dengan persamaan reaksi setara. Namun apabila kita ingin menyetarakan reaksi yang sebelumnya belum setara menjadi reaksi setara, itu dinyatakan menyetarakan persamaan reaksi. Contohnya yang ada pada slide PPT ya adik-adik, bisa diperhatikan dengan baik-baik agar kalian mengerti, dan apabila ada yang tidak dipahami dari reaksi tersebut silahkan ditanyakan kepada ibu ya adik-adik. Oke adik-adik, tadi kan ibu jelaskan bahwa suatu reaksi yang rumit itu dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Nah sekarang suatu reaksi yang rumit itu dapat disetarakan dengan dua cara, yaitu yang pertama cara bilangan oksidasi, dan yang kedua ini adalah cara ion elektron atau dengan cara setengah reaksi. Nah, kedua cara ini memiliki keuntungan dan kekurangan masing-masing. Begitu ya adik-adik. Oke adik-adik, selanjutnya ibu akan jelaskan kepada kalian bagaimana sih cara menyetarakan reaksi dengan cara bilangan oksidasi. Nah, anggaplah adik-adik sudah menemukan soal yang ingin disetarakan. Nah, langkah pertama yang adik-adik lakukan yaitu menentukan atom mana saja yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, selanjutnya setelah adik-adik menemukan atau menentukan atom-atom mana saja yang mengalami bilangan oksidasi, selanjutnya adik-adik setarakan. Nah, caranya menyetarakan itu yaitu dengan cara menyamakan koefisiennya antara ruas kiri dan ruas kanan. Jadi begitu ya adik-adik. Nah, setelah adik-adik lakukan itu, langkah yang ketiga yaitu kita menentukan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasinya. Nah, di sini ibu misalkan ya. Misalnya, Na ini mengalami kenaikan sebanyak 5, sedangkan Cl ini mengalami penurunan sebanyak 2. Jadi, untuk menentukan persamaannya, NaCl yang mengalami kenaikan 5 tadi ini, adik-adik kalikan 2. Nah, sedangkan Cl yang mengalami penurunan 2 ini adik-adik kalikan 5, supaya hasil yang didapatkan nanti ini sama-sama 10 ya adik-adik. Jadi hasilnya setara. Sampai sini adik-adik paham? Oke. Selanjutnya setelah itu kita setarakan muatannya. Setelah kita menentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasinya, selanjutnya kita setarakan muatannya dengan menambahkan ion H+ pada suasana asam dan menambahkan ion OH- pada suasana basah. Jadi begitu ya adik-adik. Selanjutnya kita setarakan lagi atom hidrogennya.
ini langkah yang terakhir, kita menyetarakan atom hidrogennya dengan menambahkan molekul H2O pada suatu reaksi yang ingin disetarakan. Jadi adik-adik, langkah terakhirnya yaitu menambahkan molekul H2O. Sampai di sini mengerti adik-adik penjelasan dari Ibu? Oke adik-adik, selanjutnya kita beralih ke cara yang kedua, yaitu cara ion elektron atau cara setengah reaksi. Nah, cara yang kedua ini hampir sama dengan cara yang pertama. Namun, cara yang kedua ini agak sedikit rumit, tapi dia langkah kerjanya itu sedikit. Nah, yang pertama ini kita pisahkan yang mana reduksi dan yang mana oksidasi. Dari soalnya kita pisahkan yang mana reduksi dan yang mana oksidasi. Kemudian setelah kita memisahkan, kita tambahkan jumlah elektron dari masing-masing atom yang ada pada reduksi dan yang ada pada oksidasi. Nah, setelah kita tambahkan elektron, kita setarakan lagi muatannya adik-adik dengan menambahkan ion H+ pada suasana asam dan ion OH- pada suasana basa. Jadi hampir sama ya dengan cara yang pertama tadi. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita setarakan muatannya, kita setarakan lagi jumlah atom H-nya dengan menambahkan ion atau molekul H2O. Setelah itu kita setarakan, kemudian kita jumlahkan lagi, kita menentukan jumlah elektron yang dilepas dan yang diikat oleh suatu unsur tadi. Begitu ya adik-adik. Nah, setelah itu jumlah reaksi oksidasi dan reduksi itu kita jumlahkan untuk mendapatkan hasil yang setara dari soal tersebut. Jadi begitu ya adik-adik, adik-adik bisa menentukan sendiri adik-adik ingin menggunakan cara yang pertama atau adik-adik ingin menggunakan cara yang kedua. Jadi begitu ya adik-adik, sampai di sini dipahami? Nah, baiklah adik-adik, yang Ibu jelaskan tadi kan ada dua cara menyetarakan persamaan reaksi. Yang pertama itu cara bilangan oksidasi dan yang kedua itu cara setengah reaksi atau ion elektron. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh. Yang pertama yaitu cara bilangan oksidasi. Contohnya yaitu MnO4- tambah Cl- tambah H+ menghasilkan Mn2+ tambah Cl2 tambah H2O. Nah, adik-adik, yang pertama yang kita lakukan itu yaitu kita menentukan dulu bilangan oksidasi dari semua atom ini supaya kita ketahui atom yang mana yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang pertama itu di sini O itu bilangan oksidasinya berapa? -2. -2. Berarti di sini 4 kali -2 itu -8. Di sini kita isi berapa supaya hasilnya -1? Hasilnya -1 plus 7. Ya, plus 7. Begitu juga di sini. Di sini hasilnya -1. Kemudian di sini positif 1. Di sini positif 2, di sini 0, di sini positif 1 dan di sini -2. Nah, di sini yang mengalami bilangan oksidasi yaitu MnO4 dengan Mn dan Cl- dengan Cl2. Jadi kita tulis terpisah ya. Di sini MnO4 - tambah Cl- menghasilkan Mn2+ tambah Cl2. Nah, selanjutnya di sini kita sudah menemukan reaksi yang bilangan oksidasi atom yang bilangan oksidasinya berubah. Nah, selanjutnya kita setarakan muatan atom-atom ini dengan cara kita tambahkan koefisiennya. Di sini kita tambahkan koefisien dari semua ini yaitu Cl supaya muatan Cl ini sama dengan Cl yang ini. Jadi kita tulis 2. Kemudian kita tentukan lagi bilangan oksidasi yang mengalami penurunan dan kenaikannya itu selisih berapa. Di sini kan positif 7, di sini -2,
di sini positif 2 dan di sini 0. Nah, kita tentukan kenaikan dan penurunannya. Nah, ini kan positif 7 ke positif 2 itu mengalami apa? Kenaikan atau penurunan? Penurunan. Nah, di sini mengalami penurunan. Ini berarti mengalami kenaikan. Nah, MnO4 ke Mn2 plus ini mengalami penurunan sebesar berapa? 5 plus 5. Iya, plus 5. Kemudian kenaikan dari 2 Cl- ke Cl2 itu sebesar berapa? Plus 2. Iya, plus 2. Kemudian kita setarakan lagi, kita samakan antara penurunan dan kenaikannya itu kita masing-masing kali berapa? Kurang tahu Ibu. Ya, jadi supaya hasilnya sama itu, yang penurunan ini kita kali 2 dan kenaikan ini kita kalikan 5, supaya hasilnya sama-sama 10. Oh iya Ibu. Di sini dikali 2 dan di sini dikali 5. Jadi kita sudah setarakan penurunan dan kenaikannya. Sekarang kita tuliskan kembali koefisiennya supaya reaksinya setara ya. Ya Ibu. Di sini penurunan MnO4 2- itu sebanyak 5, jadi koefisiennya kita kalikan 2. Jadi kita tulis 2 MnO4 min tambah, jadi koefisien 2Cl- ini berapa? 10 Ibu. Iya, 10 karena di sini kenaikannya dikalikan 5, jadi koefisiennya 2 dikali 5 sebanyak 10. Jadi koefisien dari 2 Mn2 plus ini berapa? 2 Ibu. Iya, 2 karena di sini kan penurunannya kita kalikan 2. Terus koefisien dari Cl2 berapa? 5 Bu, 5. Iya, 5 karena kita kalikan 5 kenaikannya. Jadi selanjutnya adik-adik kita samakan muatan di ruas kiri dengan di ruas kanan. Jadi pertama-tama kita hitung dulu muatan atom ini, kemudian ini dan ini. Di sini muatan dari atom MnO4 itu min 2. Kemudian dari 10 Cl- itu min 10. Dan dari sini positif 4. Dan dari 5 Cl2 itu 0 muatannya. Jadi total muatan dari ruas kiri berapa? Min 12. Iya, min 12. Total dari ruas kanan? Plus 4. Plus 4. Nah, jadi untuk menyetarakan muatan dari ruas kiri dan ruas kanan itu, kita harus menambahkan ion OH- pada suasana basah dan ion H+ pada suasana asam. Jadi adik-adik, contoh soal ini dalam keadaan asam atau basah? Asam Ibu. Iya, contoh soal ini dalam keadaan asam. Jadi ruas yang kekurangan muatan kita tambahkan ion H+. Jadi di sini ruas yang kekurangan muatan itu ruas yang kiri atau kanan? Kiri. Ya, kiri karena di kiri muatannya min 12 dan di kanan itu positif 14. Jadi yang kiri ini kita tambahkan berapa H+ supaya setara dengan ruas kanan? Tunggu Ibu. 16. Iya, 16. Jadi ruas kiri ini kita tambahkan 16 H+ ya. Ya Bu. Jadi kita tuliskan begini. 2 MnO4- tambah 10 Cl- tambah 16 H+ menghasilkan 2 Mn2+ tambah 5 Cl2. Nah, dari reaksi ini ruas kiri dan ruas kanan itu masih kekurangan H+ di ruas kanan. Di sini kelebihan H+. Jadi kita setarakan reaksinya untuk memenuhi tujuan kita yang pertama, yaitu cara menyetarakan persamaan reaksi redoks. Nah, jadi pada ruas kiri ini kita kelebihan H+ dan kelebihan O-. Jadi pada ruas kanan itu kita tambahkan H2O supaya reaksi di sebelah kiri ini sama dengan reaksi yang di sebelah kanan muatannya.
Jadi pada ruas kanan itu kita tambahkan 8H2O supaya reaksi di ruas kiri ini sama dengan yang di ruas kanan. Jadi reaksinya kita tuliskan begini. 2MnO4- tambah 10Cl- tambah 16H+, menghasilkan 2Mn2+ tambah 5Cl2 tambah 8H2O. Nah, jadi adik-adik, muatan yang ada di ruas sebelah kiri ini sudah sama dengan seluruh muatan yang ada di ruas sebelah kanan. Di sini Mn-nya 2, di sini juga Mn-nya 2. Di sini O-nya di sini -8, O-nya di sini juga 8. Hanya di sini 16, hanya di sini juga 16. Nah, jadi adik-adik, inilah hasil penyetaraan reaksi dari soal yang ini. Sampai di sini ada yang tidak dipahami? Pahami, Bu. Iya, jadi contoh soal ini untuk suasana asam. Kalau suasana basa, di sini pada penambahan ion ini, di sini kita tambahkan OH-, bukan H+, karena suasananya suasana basa. Mengerti? Nah, sekarang adik-adik, tadi kan Ibu sudah memberikan contoh dan juga tadi sudah menjelaskan materi tentang redox. Nah, sekarang adik-adik dengan teman kelompoknya silahkan dikerjakan LKPD dari Ibu ya. Ya, Ibu Ibu. berikan waktu sebanyak 20 menit. Baik, Bu. Waktunya digunakan dengan baik ya untuk menyelesaikan soal-soal yang ada dalam LKPD ini. Soalnya itu ada 5 nomor. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Silahkan dikerjakan dengan baik ya. Oke, Bu. Nah, adik-adik, waktunya sudah habis ya. Ya, Bu. Nah, silahkan dari kelompok 1, silahkan bacakan kesimpulan dari LKPD yang telah dikerjakan. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil dari LKPD ini, Bu, yaitu redoks adalah suatu reaksi yang melibatkan reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks ada dua cara, yaitu cara bilangan oksidasi dan setengah reaksi, Bu. Iya, bagus sekali ya jawaban dari teman kalian. Baiklah adik-adik, Ibu akan menambahkan sedikit jawaban dari kelompok 1 ya. Nah, sudah betul tadi jawaban dari kelompok 1 bahwa reaksi redoksi itu adalah reaksi yang melibatkan reaksi oksidasi dan reduksi. Namun, pada reaksi redoksi ini terdapat dua hukum kekekalan, yaitu hukum kekekalan massa dan hukum kekekalan muatan. Nah, maksud dari hukum kekekalan massa ini, massa dari suatu reaksi itu sebelum dan sesudah reaksi itu harus sama. Dan juga massa kekekalan muatan itu massa sebelum dan sesudah reaksi itu harus sama. Jadi supaya kedua hukum kekekalan massa dan hukum kekekalan muatan ini terpenuhi, jadi reaksi itu harus disetarakan terlebih dahulu. Nah, ada dua cara untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks, yaitu cara yang pertama yang Ibu jelaskan tadi dengan cara bilangan oksidasi, dan yang kedua itu cara setengah reaksi atau cara ion elektron. Oke, baik adik-adik, terima kasih banyak karena sudah mengerjakan LKPD dari Ibu. Di sini sudah semua 6 kelompok mengumpulkan tugasnya yang Ibu berikan tadi. Di sini Ibu perhatikan jawaban yang paling bagus itu jawaban dari kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 karena sudah mengerjakan soal LKPD-nya dengan baik dan juga kerjasamanya sudah sangat baik. Iya, Ibu. Nah, untuk kelompok yang lain silahkan ditingkatkan lagi cara belajarnya dan kerjasamanya dengan baik ya, supaya soal-soal LKPD selanjutnya yang Ibu berikan semuanya dapat dijawab. Baik, Ibu. Nah, adik-adik, untuk pelajaran minggu depan silahkan pelajari sel volta, dan untuk tugas di rumah nanti silahkan soalnya diambil dengan Ibu. Di sini Ibu sudah buat soalnya, ada 5 nomor. Baik, Ibu. Baik adik-adik, sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.